Punya banyak uang nganggur, tapi bingung mau dimanfaatkan untuk apa? Mau bangun bisnis, tapi takut gagal. Mau diinvestasikan ke saham atau kripto, tapi harus rajin-rajin cek pasar. Nah, mending uangnya dimanfaatin untuk apa ya? Podomoro Park bisa jadi pilihan terbaik untuk Anda berinvestasi. Gimana nih caranya? Kita simak yuk. Seperti yang kita ketahui bahwa Podomoro Park merupakan kawasan residensial yang mengusung World Class Home Resort. Nah, di mana nih tak hanya memberikan pengalaman tinggal yang terbaik nih bagi para penghuninya, tapi juga di dalamnya itu ada siklus bisnis yang terus berputar. Nih, apalagi ditambah lokasi yang cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah jantung pendidikan Bandung Selatan, yang otomatis nih yang menjadikan kawasan dari Podomoro Park ini adalah metropolitan gitu. Satu University by Binus telah resmi hadir nih di dalam kawasan Podomoro Park, yang artinya nilai investasinya itu bakal semakin tinggi. Selain itu juga lokasi dari Podomoro Park ini itu dekat banget dengan beberapa universitas ternama di Indonesia. Salah satunya adalah dekat dengan Telkom University, terus juga dekat dengan Sekolah Tinggi Pariwisata MHI, dan selain itu juga ada IAI Persis. Dari kawasan yang sangat strategis, kita langsung ke investasinya seperti apa. Yuk kita lihat. Kali ini Podomoro Park menghadirkan student house yang sangat cocok banget nih untuk masa depan Anda ataupun masa pensiun dengan tenang. Lokasinya yang berada di dalam klaster Naragria dan juga dekat dengan akses Cikoneng ke Podomoro Park, juga selangkah nih menuju satu University by Binus. Kebayangkan lalu lalang marketnya dan captive marketnya bakal sebesar apa. Selain itu, investasi untuk student house ini sangat menjanjikan banget. Selain tadi captive marketnya tinggi, bisa banget untuk dapat passive income yang rutin, juga nilai lahan atau nilai bangunannya itu akan tinggi jika dijual kembali. Tambah lagi juga Anda bisa balik modal plus untungnya itu bisa didapatkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tertarik jadi juragan kos dan menginvestasikan student house Podomoro Park? Dari exit tol Buah Batu, Bapak Ibu. Exit tol Buah Batu ke kanan 2 km ketemulah kawasan Podomoro Park seluas 130 hektar. Bapak Ibu, ini Podomoro Parknya sudah sangat ramai ya, kantor marketing kita di sini dan lain-lain yang tadi saya sebutkan ini mengelilingi kawasan Podomoro Park. Untuk student house Rukosnya sendiri, Bapak Ibu posisinya di sini. Nah, ini sebetulnya adalah klaster Naragria yang Bapak sama Ibu mungkin ingat nggak dulu kita jualan kafling? Ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Betul, kita dulu jualan kafling di sini. Tapi karena Binus masuk, nih Bapak Ibu Binusnya masuk di sini, di klaster ini, di klaster Naragria. Ini menjadi alasan kami mengeluarkan student house Ruko saat ini, Bapak Ibu. Jadi supaya si Naragria ini hanya dengan 250 unit bisa terisi oleh mahasiswa Binus dan juga brand-brand yang tadi saya sebutin kayak BPJS, Al-Azhar dan lain-lain. Jadi cari kosannya nggak jauh-jauh, masih dalam satu kawasan Podomoro Park. Oke? Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk fasad student house Rukosnya. Bagus ya. Ini kita mengusung konsep Prancis dan Yunani. Ini Bapak Ibu satu universitinya di sini karena memang kita satu kawasan, satu klaster. Nah, Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan kita mengusung konsep Yunani dan Prancis. Jadi kita memang ada 2 tipe. Lanjut ya. Ini Binusnya sedekat ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu manfaatkan tahap 1 kami hanya 70 unit saja dengan posisi terbaik. Karena Bapak Ibu yang kita buka adalah posisi depan dekat dengan gate dan juga persis belakang Binus. Ada 2 tipe Bapak Ibu, yang warna biru muda ini dan juga ada yang tipe biru tua. Biru muda ini Bapak Ibu ukuran 5x14, 3 lantai. Mirip ruko ya? Iya betul. Untuk yang warna biru tua 5x15, 3 lantai juga.
Jangan lupa Bapak Ibu disampaikan ke konsumennya bahwa kita punya 3 fasilitas khusus yang berada tepat di dalam klaster Naradria, yaitu futsal court. Ini Bapak Ibu yang tadi kita lihat gambarnya, image-nya. Lalu communal garden ini yang ada wifi-nya untuk belajar bersama atau bekerja dari rumah yang punya akses sendiri. Nah, oke Cak, terima kasih. Bapak Ibu ini kan ini posisi student house-nya, clubhouse-nya di ekor danau Pak Bu, di seberangnya, nah di sini. Jadi dekat, nanti akan ada akses dari dalam. Kalau yang di dalam klaster yang tadi Bu, yang futsal, 3-on-3 basket, sama communal garden. Masih bisa nih, masih ada Bapak Ibu. Ini di jalan utama, jadi dari gate masuk. Nah, ini dari gate dekat sekali. Dan ini satu university-nya. Fasilitas clubhouse yang seperti Bapak dan Ibu lihat, ini ada kolam renang, ada children playground, juga lapangan-lapangan olahraga nih Bapak Ibu. Dan ini taman yang sangat banyak. Di dalamnya juga ada camping ground-nya. Jadi kalau bosan tinggal di rumah, di kosan, Bapak Ibu pengen nyobain nih camping kecil-kecilan dekat rumah aja, ini kita sediakan lahannya. Dan clubhouse ini Bapak Ibu seluas 4.000 meter, dekat sekali dengan Naradria atau Rukos tersebut. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu, clubhouse yang ada, yang bisa dipakai sebagai fasilitas student house Rukos. Nah ini nih Bapak Ibu, ini adalah area terbuka hijau yang ada di clubhouse-nya. Jadi bisa bikin kegiatan seperti ini Bapak Ibu dengan luas 4.000 meter. Selain itu Bapak Ibu, selain clubhouse yang tadi saya jelaskan, tapi kita juga memiliki 3 fasilitas yang dedicated khusus untuk student house Rukos. 3 fasilitas ini Bapak Ibu antara lain adalah futsal court. Selain itu ada 3-on-3 basketball court dan communal garden nih Bapak Ibu. 3 fasilitas yang terakhir tadi saya sebutkan sifatnya untuk rame-rame. Jadi kalau 5 alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensial captive market. Jadi selain yang tadi saya sebutkan 50.000 mahasiswa atau pelajar, kita juga kan tadi ada kantor BPJS, sekolah Al-Azhar, dan nanti kedepannya juga ada kantor-kantor lainnya, juga restoran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk captive marketnya sendiri sangat luas, sangat besar, sedangkan student house kami hanya 250 unit saja, nggak banyak. Jadi nanti akan rebutan, akan banyak permintaannya. Nah, poin nomor 2 Bapak Ibu, kita memiliki fasilitas yang lengkap. Kenapa lengkap? Seperti yang tadi saya info di awal, kapan lagi kosan punya fasilitas clubhouse di luar futsal, 3-on-3 basket, dan communal garden yang tadi kita bersama. Biasanya Bapak Ibu kosan kan cuma kamar aja, atau bahkan parkiran juga nggak ada, betul ya? Kalau kita jangankan parkiran Bapak Ibu, fasilitas olahraga aja lengkap. Poin nomor 3 Bapak Ibu, ini adalah investasi yang menjanjikan. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena Bapak Ibu ini akan menjadi passive income-nya konsumen Bapak dan Ibu, dan saya bisa bilang keuntungannya mencapai 6-8% per tahun. Nanti kita akan bahas hitungan ROI-nya di belakang ya Bapak Ibu. Untuk poin nomor 4 Bapak Ibu, kita easy operate atau ini mudah sekali untuk dioperasionalkan Bapak Ibu, karena kita menggandeng langsung perusahaan yang 6 tahun bergerak di bidang kosan. Bapak Ibu udah dengar mungkin Rukita. Jadi kita menggandeng perusahaan namanya Rukita Bapak Ibu. Jadi dia 6 tahun fokus di bidang pengelolaan kosan. Maka
Makanya kita bilang poin nomor 4 adalah easy operate. Jadi bapak sama ibu konsumennya mau di Bandung, mau di luar Bandung, luar Jawa Barat, luar Indonesia, selama diserahkan ke kita, ini bapak ibu udah mudah aja. Jadi nanti tinggal komunikasi sama kitanya, mulai dari pembangunan kamarnya, mulai nyari yang ngisi kosannya, pengelolaannya, nagihin tiap bulannya. Kalau konsumen cuma tinggal dibagi hasil aja, di transfer setiap bulannya. Di setiap tipe 5x14, bapak ibu akan mendapatkan 2 tipe seperti ini. Perbedaannya hanya di atap saja. Untuk yang atapnya segitiga ini adalah fasa type, tipe fasa. Dan kalau yang atapnya lurus-lurus aja, ini tipe nafa. Ada ukuran 5x14 nya dan ada ukuran 5x15 nya. Cuma tergantung kayak konsumen pengennya yang segitiga atau yang kotak, tapi pilihannya tetap di ukuran. Ngerti ya bapak ibu? Nah bapak ibu di sini akan saya jelaskan ukuran 5x14 yang bapak sama ibu dapat yang ini ya, yang standar. Loh, kok nggak ada kamarnya? Betul bapak ibu, kita berikan ke konsumen dengan kondisi seperti ruko kosong. 3 lantai, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kenapa kosong ya? Supaya konsumen bapak sama ibu bisa dengan leluasa menyekat kamar dengan jumlah yang diinginkan dan jumlah yang dibutuhkan. Gak usah khawatir bapak ibu, ini tidak akan menyulitkan konsumen, tidak akan menyulitkan bapak ibu, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ini yang akan didapat oleh konsumen bapak dan ibu, 3 lantai seperti ini. Dan bapak ibu Podomorok memberikan rekomendasi furnish seperti ini, seperti gambar yang di sini. Untuk ukuran 5x14, luas tanah 70 meter, luas bangunan 146 meter. Kita rekomendasikan bisa jadi 10 kamar tidur, 10 kamar kos. Dan juga kita sudah berikan di setiap lantainya kamar mandi. Saya detailin ya bapak ibu. Lantai 1 bapak sama ibu dapat 2 carport. Sebetulnya ini cukup 2 bapak ibu karena lebarnya 5. Cukup 2 carport, tapi kalau misalnya kita isi 1 mobil dan ini parkiran motor, supaya tempatnya cukup ya bapak ibu, biar mobil nanti parkirnya di kantor. Bapak ibu, ini area terbuka kalau mau jemur-jemur atau mau bikin kayak area smoking room. Selain itu bapak ibu, ini akan ada dapur hanya di lantai 1 dan kamar mandi 2. Saya kenapa bilang 2 kamar mandinya? Karena ini ada yang 1 isi closet, 1 isi shower. Ya, gitu. Jadi saya bilangnya 2 kamar mandi. Dan untuk kamar mandi seperti ini bapak ibu bisa dapatkan di lantai 2 juga di lantai 3 persis sama. Mengerti bapak ibu? Ada pertanyaan? Kayak bingung ini. Bingung kenapa ya kok ini lurus seperti ini, kosong saja. Nah bapak ibu bisa lihat ini rekomendasinya 10 kamar tidur seperti ini. Lantai 1 bapak sama ibu bisa bangun 1, 2, betul 2 kamar ya. Di lantai 2 bapak ibu bisa bikin 1, 2, 3, 4 kamar tidur, 4 kamar kos. Dan di lantai 3 juga bapak sama ibu bisa bikin 4 kamar kos juga, 1, 2, 3, 4. Jadi total 10 kamar untuk yang tipe 5x14. Tanahnya lebih besar, ini 75 meter, luas bangunan 161 meter. Rekomendasi kami dibikin 13 kamar kos. Bapak ibu nggak usah khawatir sama di setiap lantainya akan ada kamar mandi. Nah seperti ini bapak ibu yang didapat konsumen seperti ini, dan ini adalah rekomendasi 13 kamar yang kami berikan ke konsumen seperti ini. Bapak ibu bisa hitung jumlah kamarnya di lantai 1, 1, 2, 3. Jadi bisa cukup untuk 3 kamar, 3 kamar kos dengan dapur, area terbuka atau taman, dan juga kamar mandi. Juga carport 2 mobil. Di lantai 2-nya sendiri bapak ibu cukup 1, 2, 3, 4, 5 kamar.
Dan di lantai 3-nya juga 5 kamar, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total 13 kamar. Jaminan kamar tersewa dalam 6 bulan. Gimana nggak dijamin Bapak Ibu? Captive marketnya aja lebih dari 50.000 ya. Makanya kita pede banget 6 bulan udah pasti kesewa. Nah, penagihan sewa otomatis Bapak Ibu nggak usah repot-repot ngetokin kamarnya. Ayo bayar kosan, ayo bayar kosan, di WhatsAppin, ayo belum transfer kosan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini kita punya sistemnya. Bapak Ibu udah nggak usah repot, tinggal nanti terima aja dari kita. Nah, lalu dukungan digital marketing ini kita ini aktif. Bapak Ibu bisa lihat di Instagramnya, dia memasarkannya seperti apa, nanti mencari yang isi kosnya seperti apa dan lain-lain. Ini dia aktif sekali. Dan juga layanan housekeeping dan maintenance gedung Bapak Ibu. Nah, ini biasanya sangat penting kalau konsumen di luar Bandung ya. Kadang-kadang Bapak Ibu bangunan setelah 3-4 tahun lihat kok udah bosan ya, nanti kosan saya nggak laku. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini ada kita. Bapak sama Ibu dia tolong dong itu dicatin, nanti potong aja biaya kosan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita yang akan handle. Dan kita juga menjamin seminggu sekali akan ada housekeeping yang perlu membersihkan. Jadi bangunan student house Bapak dan Ibu tetap terawat. 300 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu, jadi total investasi yang konsumen Bapak Ibu keluar itu 2,3 plus 300, jadi total 2,6 miliar. Dengan 2,6 miliar ini Bapak Ibu, harga estimasi sewa saat ini adalah 1,5 juta. Ini adalah yang terendah Bapak Ibu. Kita survei di sekitaran Telkom, harganya di 1,5 jutaan saat ini. Dengan perkiraan 2,5 tahun ke depan Bapak Ibu, dari 1,5 juta kenaikan 5% per tahun kurang lebih akan di 1.725.000 per kamar pada tahun kita menyewakan, yaitu 2,5 sampai 3 tahun ke depan. Ini paling rendah Bapak Ibu. Dan bisa lebih dari ini dengan tergantung fasilitas yang ada di dalam kamar. Biasanya nanti Netflix misalnya pasangnya WiFi, maka harga kosannya akan lebih dari ini. Nah, revenue sewanya Bapak Ibu dengan harga per kamar dikali 10 kamar yang paling sedikit ya bangunannya, maka mencapai 17.250.000 per bulannya Bapak Ibu. Dikali 1 tahun, maka per tahun 207 juta. Bapak Ibu jangan lupa akan ada biaya operasional 20 sampai maksimal sekali di 25% per tahun. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk servis charge, keamanan dan lain-lain, kebersihan, sampah, bla bla bla. Ini adalah maksimal di 25%. Maka 207 juta rupiah dikurangi 25%, karena ini per tahun ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu konsumen akan mendapatkan bersih di 155.250.000. Nah, ini Bapak Ibu, total bersih ini dibagi nilai investasi kita, harga unit plus pembangunan kamar dikalikan 100, maka mencapai 6%. Ini hitungan 10 kamar Bapak Ibu, maka 6%. Dan akan lebih saat Bapak dan Ibu ambil yang 13 kamar, maka akan lebih dari 6%. Khawatir tiba-tiba sendirian di sini, kanan kiri kosong, depan belakang kosong, nggak usah khawatir. Kalau kode merpati pasti bangun langsung. Dan untuk tahap 1 ini akan dibangun bersamaan, makanya Bapak Ibu dipasarkannya tahap 1 ini hanya 70 unit di awal. Ya. Kalau yang parkir itu kan ada kotak-kotaknya ya. Nah, total seperti itu. Kalau saya bisa bilang ini 1:1 Pak. Jadi kalau nanti akan ada 250 unit, 2.500 kamar, nanti kita akan sebar, akan dapat 1:1. Ya, gitu. Tapi Bapak Ibu juga bisa pertimbangkan, toh untuk anak kos biasanya nyari dekat kampus tuh supaya nggak keluar kendaraannya. Jadi ini juga kemungkinan besar nggak akan full. Iya Bu. Bangunannya di tahun berapa? Serah terima unit
di 30 bulan ke depan, 2,5 tahun. Jadi dari mulai sekarang udah dibangun. Dari belum Pak, sekarang kalau Bapak ke lapangan belum dibangun, yang pasti kita sudah terimain di 2,5 tahun. 2007 berarti Ya, ya. Juni ya Bu ya? Iya, Juni Bogor. Bapak Ibu jangan khawatir, ini biasanya jadi pertanyaan, nah yang kotak-kotak ini apa nih? Kotak-kotak ini Bapak Ibu ini adalah area parkir. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya kos di sini, nanti parkirnya cukup nggak ya di depan unit langsung? Kalau nggak dapat di depan unit nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kita sudah sediakan banyak sekali kantong parkir yang bisa digunakan. Oh ini parkiran semua Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, ya seperti Bapak Ibu lihat ya, ini banyak sekali. Sama kontraktor A, nanti kontraktor A akan bikin izin ke pengelola. Nanti serahkan surat izin membangun, berapa lama yang akan dihabiskan waktunya, KTP dan juga deposit, biasanya kayak gitu. Tapi sekedar itu kok Bu, itu wajar saja supaya pengelola tahu bahwa ini keluar masuk barang, bahan